Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh satu kehormatan untuk membagi firman kepada Anda. Saya masih manusia, saya masih seperti Anda, berdiri dari darah dan daging. Saya orang yang khusus. Tetapi saya ada satu kerinduan di mana kita, termasuk Anda, termasuk saya, kita semua benar-benar mencari Tuhan. Dan kemarin saya mulai berbicara tentang Mazmur pasal yang ke-23. Dan kita berfokus kepada ayat yang pertama. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kemarin kita bahas bagaimana Tuhan adalah gembala. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya manusia. Banyak orang anggap saya gembala, tetapi saya bukan gembala. Tuhan adalah gembala. Dan kalau Tuhan adalah gembala, ya, siapa yang kita harus taati? Saya? Tidak. Makanya saya ajak Anda untuk baca firman Tuhan, untuk renungkan firman Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan, untuk menyelidiki firman Tuhan tiap hari. Karena dari situlah saja kita akan diberitahukan kebenaran. Jadi kemarin kita belajar bahwa Tuhan, Jehovah adalah gembala. Ya? Dan Daud yang ajar kita, luar biasa. Kita menemukan karakteristik atau sikap dari seorang gembala di dalam Mazmur ini. Dan langsung di dalam ayat yang pertama kita sudah menemukan sikap yang pertama, yaitu takkan kekurangan aku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan benar-benar menjadi gembala Anda, menjadi gembala atas kehidupan saudara, Anda tidak akan mengalami kekurangan apapun juga. Kenapa kita merasa bahwa kita mengalami kekurangan? Kenapa manusia merasa kekurangan terus-menerus? Karena kita suka membandingkan dengan orang lain. Kita suka berkata rumput di tetangga lebih hijau. Seolah-olah kehidupan di tetangga lebih hebat, lebih dahsyat, lebih mulia, lebih luar biasa. Padahal sama saja. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Anda ingat hukum yang ke-10 di dalam Keluaran pasal yang ke-20? Dikatakan begini, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Jangan ingin sesuatu orang lain punya. Jangan ingin kalau temanmu punya mobil yang brand new, baru, Anda juga mau. Karena dia punya, Anda juga harus punya. Itu namanya iri. Orang iri tidak masuk dalam kerajaan surga. Apakah salah mengingini sesuatu? Ya Anda tanya Tuhan dong, jangan tanya saya. Yang kita harus mengingini adalah Tuhan. Makanya dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33 dikatakan begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ayat-ayat sebelum bicara tentang makanan, minuman, pakaian. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa ada bagian yang kita harus lakukan sebelum Tuhan dapat melakukan bagiannya. Dikatakan dalam firman Tuhan ini jelas, kalau kita mencari Tuhan, kerajaannya, kita mencari kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan seolah-olah ada magnet yang menarik hal-hal buat kita. Kalau kita sungguh cari Tuhan, ya, kalau kita sungguh cari Tuhan, Amos berkata kita akan hidup, memperoleh hidup yang kekal. Hidup seumur hidup, tidak ada akhirnya. Kalau kita sungguh mencari Tuhan. Kalau kita sungguh mencari kerajaannya. Ya, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah?
Nah, kita baca Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Dikatakan begini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Perlu, sangat perlu. Perlu makanan, perlu minuman, betul-betul perlu. Katanya orang manusia tidak bisa tanpa air selama 3 hari. Ya, makanan lebih lama. Ya. Tapi bukan soal itu. Yang penting kita sadar bahwa ada hal yang jauh lebih penting dari makan dan minum, yaitu kebenaran. Hari-hari ini kebenaran menjadi bohong. Bohong jadi kebenaran. Menjadi damai sejahtera, bukan damai sejahtera yang berikan oleh dunia. Ya ingat, Yesus bilang, aku tidak datang untuk membawa damai, tetapi untuk membawa pedang. Pedang itu bicara tentang firman Tuhan. Yesus datang untuk membawa firman Tuhan, untuk memisahkan orang antara benar dan salah, gelap dan terang, dan seterusnya, roh dan kedagingan, melalui firman Allah. Yang ketiga, mengenai sukacita oleh Roh Kudus. Ya, apakah Anda punya sukacita? Ya, banyak orang senyum-senyum tapi hatinya hancur. Mereka belum mengalami pemulihan hati. Ya. Mereka kaya-kaya, tapi hatinya hancur. Mereka ada pekerjaan, tapi hatinya hancur. Berapa sering kita menemukan orang seperti ini? Mari kita renungkan kembali apa yang dicantumkan dalam firman Tuhan. Ada satu hal lagi yang saya mau bicarakan pada hari ini, yaitu di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5. Dan karena saya ngerti bahasa Indonesia, saya juga ngerti bahasa Inggris, saya ngerti bahasa Belanda, saya sedikit mengerti bahasa Yunani dan Ibrani. Banyak kali saya menemukan sesuatu di dalam bahasa Indonesia yang kurang tepat. Saya akan baca sesuai dengan bahasa Indonesianya. Ya, Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, saya sekarang baca, diterjemahkan dari bahasa Inggrisnya King James Version dengan bahasa Indonesianya saya. Ya, biarkanlah perilaku saudara tanpa keserakahan. Puaslah dirimu dengan hal-hal seperti yang Anda sudah miliki. Puaskan dirimu. Karena dia sendiri telah berfirman, aku tidak akan pernah meninggalkan atau membiarkan engkau. Aku tidak pernah akan membiarkan atau meninggalkan engkau. Itu Tuhan sudah berkata. Jadi mari kita belajar untuk puas dengan apa yang kita miliki. Masalahnya hari-hari ini banyak manusia tidak puas. Tidak puas dengan keadaannya, tidak puas dengan kaci, tidak puas dengan makanan, sedangkan Tuhan bilang berikan pada hari ini makanan secukupnya. Anda tahu, bangsa Israel itu menguji Tuhan dengan apa? Mereka mual dengan makanan yang diberikan dari Tuhan. Mana yang dari surga. Mereka sudah bosan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus disadarkan kalau benar-benar Tuhan menjadi gembala kita, tak akan kekurangan apapun. Tuhan selalu menyediakan segala kebutuhan kita. Saya mulai menjadi petani, ya. Di dalam tanah, saya sudah bangga lihat. Kita sudah bisa ambil selada,
Kita sudah bisa ambil bawang putih. Kita sudah bisa melihat ada jagung yang disiapkan. Ada macam-macam, tomato, ya, ada bean kacang. Wah, luar biasa. Itu semua Tuhan yang siapkan. Saya cuma kasih air. Saya cuma kasih pupuk. Tapi sisanya Tuhan yang menyediakan. Makanya kalau kita sungguh mencari kerajaan Allah, kerajaan surga, kerajaan Tuhan, dan kebenarannya, firman Tuhan itu yang dicari, itu yang diselidiki, itu yang dipelajari. Saya jamin, sungguh, saya jamin, semuanya diberikan kepada Anda. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tapi seringkali kita berusaha untuk kita menjadi Tuhan. Kita mau berusaha untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita punya gaji, kita nggak perlu andalkan Tuhan. Kita sudah punya uang, kita bisa beli. Ya. Tetapi kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang Tuhan benar, hanya Tuhan yang bisa siapkan. Mari kita mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan, kami bersyukur dan memuliakan Engkau. Tolong kuatkan, teguhkan hati kami untuk tetap bersandar kepada Engkau, untuk tetap mengandalkan Engkau, untuk tetap melihat kepada Engkau. Dan supaya firman-Mu menjadi firman yang hidup di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Biar firman-Mu menjadi terang bagi jalan, menjadi pelita bagi kaki Tuhan. Engkau tetap bersama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Biar berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Shalom, sampai besok, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.